Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Senang rasanya saya bisa memberi kuliah gabungan untuk mata kuliah elektronika. Salam sehat teman-teman semua. Nah, di sini saya Imas Ratna Ermawati akan memberikan materi tentang arus transien, di mana untuk arus transien di sini atau untuk mata kuliah elektronika ini dua SKS. Dalam dua SKS di sini saya akan bagi menjadi satu SKS-nya saya akan menjelaskan atau kita sharing kepada teman-teman semua untuk arus transien, dan satu SKS lagi kan teman-teman buka padanya untuk melihat atau mengerjakan latihan. Di situ ada kuis, ada latihan soal, dan kerja mandiri berupa praktikum. Praktikumnya di sini nanti bisa menggunakan multisim atau menggunakan PET simulation. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan untuk elektronika, ada baiknya kita tadarus dulu, walaupun hanya satu ayat, membiasakan untuk tadarus. Baik, sebelum kita awali kegiatan perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, silakan buka Al-Qur'annya atau boleh melalui handphone, surat An-Nur ayat 35. Nah, di sini silakan membuka ayat surat An-Nur ayat 35. Boleh dipimpin salah satu untuk tadarus atau membaca sendiri. Ayati artinya apa? Karena itu berhubungan dengan sumber arus listrik. Silahkan, waktunya kurang lebih 3 menit. Jika teman-teman sudah selesai, yuk kita mulai buka perkuliahannya, materi arus transien. Saya izin share. Nah, di sini teman-teman, surat yang teman-teman baca tadi, yaitu surat An-Nur ayat 35, sedikit saya terjemahkan, yaitu Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Nah, di mana di sini perumpamaan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita atau lampu yang sangat besar. Pelita tersebut terdapat di dalam kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang seperti mutiara. Pada masa sekarang dikenal sebagai lampu. Lampu tentunya tidak begitu saja dapat menyala. Dibutuhkan sebuah energi yang dapat menyalakan lampu. Dan energi tersebut adalah listrik. Nah, ini jika dikaitkan dengan materi yang akan saya sampaikan tentang arus transien. Nah, di mana arus transien di sini yaitu untuk listrik. Nah, bagaimana menyalakan listrik? Nah, kalau tidak ada arusnya. Nah, di mana arus transien di sini yaitu berisi tentang pengisian dan pengosongan kapasitor. Begitu teman-teman. Sedikit dari ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 35.
Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk arus transien di sini diampuh dari UHAMKA. Mungkin kemarin sudah pertemuan pertama, pertemuan kedua dari teman-teman dosen Unismu. Untuk pertemuan yang ketiga dan keempat, ini bersama dari teman-teman UHAMKA. Baik, teman-teman mahasiswa, izin saya untuk menjelaskan tentang arus transien. Di mana arus transien di sini dalam CPMK dan sub CPMK-nya, di mana CPMK yaitu memahami konsep arus dan tegangan sebagai fungsi dari waktu dalam proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Sedangkan untuk sub CPMK-nya yaitu terbagi ada dua, merumuskan dan menerapkan kesamaan dasar fenomena arus transien dalam proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Sedangkan yang kedua, teman-teman diminta di sini untuk menginterpretasi kurva arus dan tegangan sebagai fungsi dari waktu dan proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Nah, di dalam menentukan kuat arus, nanti mungkin teman-teman akan diajak membuka program atau ya bisa program menggunakan PET simulation atau multisim untuk melihat kapasitor pada saat pengisian dan pengosongan. Itu teman-teman semua untuk CPMK dan sub CPMK-nya. Nah, di sini sedikit untuk arus transien, yaitu di mana arus transien di sini perubahan dari tegangan nol ke tegangan stasioner atau maksimum. Atau bisa juga arus transien yaitu kondisi perubahan dari tegangan stasioner maksimumnya ke tegangan nol. Itu bisa sebaliknya. Atau yang muncul seketika saat saklar ditutup. Kemudian arus berangsur, mengecil, dan akhirnya menghilang. Nah, itu yang dimaksud dengan arus transien. Kalau kita kosongkan, itu istilahnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mencabut. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi kalau kita menggunakan saklar listrik. Saklar listrik pada saat kita memasukkan colokan istilahnya. Nah, kalau dalam bahasa itu kita istilah colokan itu supaya teman-teman paham semua. Nah, colokan pada saat kita colok itu terjadi proses apa? Pengisian atau pengosongan? Itu bisa kita kaji. Yuk kita kaji. Nah, pada saat mengkaji, teman-teman bisa membaca di sini contoh arus pada peristiwa pengisian kapasitor. Nah, dalam proses pengisian kapasitor, ada 3 jenis elemen rangkaian listrik. Yang pertama, mungkin teman sudah belajar fisika dasar atau listrik magnet. Nah, di sini berupa resistensi, induktansi, dan kapasitansi. Ingat, ini tentang apa? Nah, 3 jenis elemen ini yang dikenal yaitu dengan elemen listrik, yaitu ada resistor, ada induktor, kapasitor. Begitu? Nah, di sini dari ketiga resistor, kapasitor, dan induktor dapat mengeluarkan energi dalam jumlah terbatas. Silakan teman-teman mengikuti kuliahnya. Kita langsung perkuliahan tatap muka. Silakan.
Yuk kita teruskan di tatap muka. Kita akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Kita lanjutkan. Silakan teman-teman uh, yang tadi saya sudah sebutkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya kaitkan pada saklar mm, tertutup dan pada saat dimasukkan colokan itu ada peristiwa apa yang hilang. Silakan kita kaji. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yuk kita gabung pada saat Gemit. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Izin